Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di perkuliahan pengantar ilmu kemubian di minggu ke-7 ini. Kali ini kita memasuki ke part yang kedua. Kita akan mulai membahas mengenai bahaya gunung berapi. Jadi di sini kita akan mengenal jenis-jenis erupsi gunung berapi. Jadi kalau kalian pernah dengar tipe-tipe dari erupsi, yaitu disesuaikan dengan nama pertama atau gunung pertama yang memiliki karakter tersebut. Misalnya ada yang tipenya Hawaiian. Nah, Hawaiian ini memang karakteristiknya itu sering ditemukan di gunung-gunung yang ada di Hawaii. Nah, dia biasanya karakternya itu tipikal yang fluid basaltic magma yang berasal dari saluran dengan beberapa kaldera dan fissure di sisi-sisinya. Jarang ada pyroclastic. Fontaining artinya dia erupsi tapi dia itu meleleh dan non eksplosif. Nah, landformnya itu adalah silt volcano, lava flow, caldera, dan lava tube serta adanya spatter cone. Contohnya adalah di Mauna Loa dan Kilauea. Ada juga yang tipikalnya adalah strombolian. Nah, strombolian ini ya tadi contohnya itu di Gunung Stromboli dan Parikutin. Kemudian ada juga yang di vulkanian, tipenya yang tipe untuk gas rich magma, di sana silica rich dan viscose. Erupsinya gelap atau awan erupsinya gelap, terdiri dari es dan lapilli untuk fragmennya dan adanya pyroclastic flow. Contohnya adalah di Gunung Vulcano dan Barkena. Ada juga jenis pelean, ini adanya di Mont Pelée. Tipikalnya ya tadi hampir sama dengan vulkanian, bedanya dia sedikit violent dan adanya destructive eruption. Kemudian ada juga Plinian atau kadang-kadang juga disebut Krakatoan. Ini explosive powerful continuous gas blast, kemudian rich gas dan siliceous magma. Voluminous pyroclastic glowing avalanche summit caldera can be interlayered with flow. Tipikalnya adalah composite volcano atau stratovolcano. Contohnya adalah Vesuvius, Krakatau, dan Mount Mazama. Ada juga yang tipikal Surtsey-an. Nah, Surtsey-an memang dinamakan berdasarkan dari Gunung Surtsey dan Taal. Jadi Surtsey-an ini bedanya apa sih dengan Krakatauan dan Strombolian? Nah, bedanya adalah Surtsey-an ini dulunya adalah yang tipikal Krakatauan atau Plinian. Tetapi kondisinya si crater ini berada di bawah air atau laut, sehingga magmanya akan bercampur dengan laut. Makanya dinamakan Surtsey-an karena memang pertama kali ada di Gunung Surtsey. Dan Surtsey-an ini pernah terjadi di Gunung Anak Krakatau di tahun 2018 kemarin. Ada yang tipikalnya stream blast, ada juga yang tipe-tipe lain seperti fissure, ada plateau, ada oceanic volcanism, artinya gunung-gunung api yang berada di lantai samudra. Nah, itu dia. Dan ini adalah jenis dari pyroclastic flow dan salah satu yang sangat berbahaya untuk di daerah sekitaran gunung api. Dan ini adalah blok-blok dari si pumice yang dihasilkan ketika erupsi 18 Mei 1980 Gunung St. Helens. Dan ini adalah daerah di sekitaran Saint Pierre di saat gunung api Pelée di tahun 1902 erupsi. Bisa dibayangkan ini dulunya ya banyak rumah penduduk di sana, kondisinya baik gitu. Tapi ketika
Mont Pelée meletus di tahun 1902, kita bisa lihat, bayangkan, inilah kerusakan yang terjadi ketika erupsi Gunung Pelée di tahun 1902. Nah, ini bisa dibayangkan, ini orang, dan bukan orang Indonesia, ini di Amerika. Artinya ketinggian mereka pasti lebih tinggi dibandingkan kita, rata-rata orang Asia. Ini gunung api, ini pohon-pohon, ini sampai tumbang akibat dari aliran lava dan lahar yang terjadi di 18 Mei tahun 1980. Bisa dibayangkan, ini pohon sebesar ini bisa tumbang, dan kalau kalian lihat di sini ada jejak-jejak yang menyatakan bahwa ini ada aliran lava atau lahar sampai setinggi ini dan lebih tinggi dibandingkan orang. Ini kurang lebih bisa 3 meter. Bisa dibayangkan erupsi sampai 3 meter, alirannya tuh seperti apa kedahsyatannya. Dan ini adalah beberapa hazard atau bahaya lain yang timbul ketika erupsi gunung api. Kita tahu adanya si debu vulkanik, yang ini kalau kalian bisa bayangkan atau kalian bisa pelajari, bahwa debu vulkanik ini beda dengan debu yang ada di sekitar kita. Kalau debu yang tipikanya adalah tipikal siliciclastic, debu-debunya itu ukurannya atau bentukannya bundar. Tapi kalau seandainya debu vulkanik, ini bentukannya meruncing. Makanya kita tidak disarankan untuk menghirup abu vulkanik. Kenapa? Karena abu vulkanik ketika masuk ke permukaan di dalam tubuh kita, dia akan masuk ke dalam paru-paru. Karena bentukannya yang meruncing tersebut, dia akan merobek paru-paru kita. Makanya sangat tidak disarankan, walaupun kalian sudah pakai masker, menghirup abu vulkanik. Nah, ini adalah tipikal dari es, debu, dan piroklastik material yang menimbun dari pemukiman. Dan jangan lupa, karena lava ini walaupun sudah dingin, tapi temperaturnya tinggi, maka bisa juga menghasilkan kebakaran, seperti yang pernah terjadi di Hawaii. Nah, jadi gimana sih caranya kita mengetahui apakah gunung api tersebut memiliki aktivitas atau enggak? Maka kita perlu melakukan suatu pengamatan gunung api. Di kita itu ada yang namanya PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM. Nah, ini bagaimana cara melakukan pengukuran untuk gunung-gunung api. Ada yang kita namakan alatnya adalah seismometer, di mana seismometer di gunung api atau di sekitarnya mendeteksi letak serta intensitas gempa yang ditimbulkan oleh gerakan magma. Jadi gempa itu tidak hanya terjadi karena aktivitas tektonik, bisa juga diakibatkan karena aktivitas vulkanisme yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Kemudian juga dilakukan pengukuran kemiringan. Tujuannya apa? Ini mengukur perubahan muka air ataupun waktu lintasan berkas laser yang berubah sewaktu aliran magma mengubah elevasi tanah. Dan jangan lupa kita juga bisa melakukan pengukuran, yaitu meteran listrik dan gravimeter. Jadi magma ini akan mengantarkan listrik, maka meteran listrik digunakan untuk menemukan magma yang naik. Gravimeter mendeteksi magma yang mengalir karena terjadi perbedaan densitas di sana. Nah, ini untuk yang di proses pengamatan lainnya, ini adalah para ahli vulkanologi, dan ini adalah untuk mengambil gas yang ada di Gunung Baker di Washington. Nah, ini kita perlu yang namanya tacheometer yang untuk mengukur jarak dan sebagainya. Dan bisa juga memanfaatkan drone sekarang. Sekarang apapun itu, foto citra udara, kemudian pengamatan bencana, itu sudah bisa memanfaatkan drone di sana. Kenapa? Karena ya kalau langsung melibatkan manusia ya itu berbahaya gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan coba bahas mengenai bentang alam vulkanis lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh
dari bentang alam yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme. Yang pertama adalah kaldera. Kaldera apa? Kaldera adalah himpunan geologi di UI, bukan. Kaldera itu adalah depresi besar bersisi curam dengan diameter melebihi 1 km dan berbentuk agak sirkular. Kaldera yang berdiameter kurang dari 1 kilo dinamakan lubang runtuhan atau kawah atau krater. Jadi secara umum kaldera ini terdiri dari 3 tipe. Yang pertama adalah tipe danau kawah, di mana tipe ini terbentuk akibat runtuhnya puncak dari gunung berapi komposit besar setelah erupsi eksplosif batu apung kaya silika dan fragmen abu. Yang berikutnya adalah tipe Hawaii. Tipe Hawaii ini terbentuk akibat runtuhnya bagian atas gunung berapi perisai akibat drainase bawah tanah dari dapur magma pusat. Nah, ada juga tipe yaitu Yellowstone. Yellowstone ini terbentuk akibat runtuhnya area besar akibat keluarnya volume raksasa batu apung kaya silika dan abu di sepanjang retakan cincin. Nah, ini adalah Yellowstone. Kita tahu ini adalah salah satu taman nasional terbesar di dunia. Dan ini mencakup berbagai wilayah dan banyak sekali adanya dom-dom atau kubah-kubah dari gunung api purba. Nah, ini adalah bentukan dari fissure atau aliran. Jadi di sini kita akan lihat adanya si basaltic lava flow. Dan yang sedikit rada-rada mencengangkan, ternyata yang kita perkirakan bahwa Jazirah Arab itu terdiri dari gurun pasir, ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Sekarang memang posisinya gurun. Ternyata di masa yang lampau Jazirah Arab ini merupakan daerah yang tingkat aktivitas vulkanismenya cukup tinggi. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali jejak-jejak aliran basaltik yang ada di Jazirah Arab. Kalau ada yang pernah umroh ataupun yang lainnya, itu bisa lihat dari ada namanya Jabal Magnet. Nah, Jabal Magnet itu salah satu bentukan dari si basaltic lava flow. Nanti kalau ada bahasan, ada waktu, kita coba pelajari bagaimana proses geopolitik. Kenapa kok mungkin yang Islam tahu, yang agamanya Muslim tahu, bagaimana proses kenapa kok Rasulullah memindahkan pusat pemerintahan dari Mekah ke Madinah. Itu yang perlu kita kaji secara geologi. Tapi bukan sekarang, nanti kita coba bahas di lain kesempatan. Jadi erupsi celah atau fissure adalah erupsi yang biasanya mengeluarkan lava basaltic fluid yang menyelimuti area luas. Sedangkan plato basalt adalah akumulasi besar lava yang diekstrusi di sepanjang celah dalam waktu geologi yang relatif singkat. Nah, ini adalah sisi dari Sungai Palus yang ada di negara bagian Washington. Dan ini tadi ada beberapa sungai dengan ada aliran basalt di sana. Oke, nah ini adalah volcanic neck. Nah, volcanic neck ini merupakan hasil dari erupsi gunung api yang tertinggal akibat di sekitar dari wilayah tersebut tererosi. Nah, ini jadi kalian bayangkan, dulunya ini adalah si fan atau alirannya di sini. Kemudian karena proses erosi dan sudah tidak aktif lagi, maka bagian yang atas ini hilang. Tinggal menyisakan si fan ini. Fan tersebut tertutup dan terisi oleh beberapa batuan di sekitarnya sehingga meninggalkan seperti ini. Inilah yang kita sebut sebagai sheep rock untuk yang volcanic neck yang ada di negara bagian New Mexico. Yang selanjutnya adalah aktivitas magma intrusif. Nah, jadi magma ini nggak cuman yang eksplosif atau ekstrusif tadi, tapi bisa juga dia menerobos dari permukaannya. Itulah yang kita sebut sebagai intrusi. Jadi beberapa magma-magma ini bisa menembus beberapa
lapisan yang ada di atasnya. Kalau dia sejajar kita sebut sebagai seal, kalau dia tegak lurus atau memotong dari si perlapisannya, ini kita sebut sebagai dike. Dan ada beberapa hasil dari pelarutan ini yang kita sebut sebagai pluton. Pluton yang naik ke permukaan dan tererosi di sekitarnya, itulah yang kita sebut sebagai batolit. Tuh. Nah, ini adalah di negara bagian Utah. Kita bisa tahu ini adalah terobosan. Kenapa kok tahu ini terobosan? Kita lihat nih, ini adalah batuan sedimennya. Batuan sedimen, kemudian tiba-tiba di atasnya nih ada batuan beku. Gimana ceritanya ada batuan sedimen, di atasnya ada batuan beku? Kan berarti ada suatu proses yang terlewati di sana. Dan ini diindikasikan bahwa adanya intrusi. Tapi intrusinya adalah sejajar dengan arah perlapisan. Makanya namanya adalah seal. Gitu. Ada juga yang namanya dike. Nah, jadi kalian bayangkan, ini dike. Kenapa dibilang dike? Karena ini tadinya nih ada beberapa sedimen yang sekarang mungkin sudah tererosi. Jadi dia bentuknya nih memotong dari perlapisan yang ada di sana. Sehingga bentukannya jadi tegak lurus dengan perlapisan. Itulah yang kita sebut sebagai dike atau bahasa Indonesianya adalah korok. Nah, ini adalah columnar joint. Ini yang paling terkenal. Kenapa saya bilang terkenal? Karena ini adalah columnar joint paling sempurna di dunia ini. Kalau sayangnya kita nggak, seharusnya kita akan field trip sebenarnya atau kunjungan lapangan di daerah Gunung Putri. Itu juga ada yang namanya columnar joint. Tapi sayangnya columnar joint yang di Gunung Putri nggak sebagus yang ada di Giant Caseway. Untuk yang Giant Caseway ini terbentuk akibat intrusi, bukan hasil erupsi. Tapi ada juga yang di di Devil's Tower yang di Amerika, itu juga ada columnar joint. Tapi columnar joint hasil erupsi. Jadi kalau kalian menemukan columnar joint, pastikan dia itu erupsi atau intrusi. Jadi kenapa kok bisa terbentuk kekar kolom? Kalau untuk yang intrusi ini, jadi terbentuk ketika batuan beku mendingin dan mengembangkan penyusutan rekahan yang menghasilkan kolom panjang, mirip pilar yang biasanya memiliki 6 sisi. Dan inilah geometri batuan beku. Jadi ada batolit, ada lakolit, ada dike, ada seal, ada stock, ada volcanic plug, ada volcanic ash, ada volcano, ada lava flow. Apa itu bedanya? Nah, bedanya kalau untuk batolit, ini biasanya diameternya tadi adalah 10 km. Kalau kurang dari 10 km, maka disebutnya adalah stock. Kemudian kalau seandainya ada cabangan dari batolit yang membentuk kerucut, itulah kita sebut sebagai lakolit. Yang lainnya udah saya jelaskan semuanya. Dan ini adalah bentukan secara kondisi bawah permukaan, secara 3 dimensi, sama saja. Nah, jadi secara umum kalau kita lihat yang namanya tadi batolit adalah struktur linear raksasa dengan panjang beberapa ratus kilometer dengan lebar hingga 100 kilo. Maaf, tadi koreksi, seharusnya 100 kilo. Kalau kurang dari 100 kilo atau ya sekitaran 10 sampai 100 kilo itu kita sebut sebagai stock. Kalau seandainya lakolit itu apa? Lakolit tadi intrusi magma yang masuk dengan paksa di antara strata sedimen sehingga melengkungkan perlapisan di atasnya, sementara lapisan di bawahnya relatif rata. Nah, yang selanjutnya adalah pelelehan sebagian dan asal mula magma. Jadi yang namanya magma nggak mungkin dong muncul secara tiba-tiba. Pasti ada asal muasalnya di sana. Dan magma ini merupakan tadi bagian lempeng bumi yang menyusup ke bawah permukaan yang kemudian terpanaskan. Dan ini adalah ilustrasi untuk diagram bagaimana mantel ini kenapa kok komposisinya adalah solid. Nah, karena kita tahu di bagian yang dangkal ini biasanya
daerah-daerah dengan temperatur yang rendah sehingga memungkinkan di daerah tersebut masih bersifat solid. Dan ini adalah komposisinya untuk yang di Mid Oceanic Ridge atau di daerah divergen. Dan kita akan tahu di sana bahwa akan ada penipisan kerak. Jadi penipisan kerak ini disebabkan tadi karena adanya bagian yang saling menjauh yang menimbulkan atau menyebabkan si magmanya itu bisa naik ke permukaan. Dan ini adalah di daerah vulkanik, di daerah subduksi. Hasilnya adalah continental volcanic arc. Jadi kesimpulannya magma bisa dihasilkan dengan 3 cara. Yang pertama, di zona upwelling, adanya penurunan tekanan atau tanpa kenaikan temperatur dapat menyebabkan pelelehan dekomposisi. Masuknya air dapat menurunkan temperatur leleh, batuan mantel panas hingga cukup untuk menghasilkan magma. Batuan kerak dapat dipanaskan di atas temperatur lelehnya oleh magma basaltik panas dari mantel atau selama tumbukan benua. Yang berikutnya adalah tektonik lempeng dan aktivitas vulkanis. Dan inilah yang kita kenal sebagai Ring of Fire. Kita tahu bahwa bumi ini setidaknya memiliki 2 sirkum, di mana ada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Dan di lokasi pertemuannya itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu mencakup 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Artinya nggak heran kalau ternyata Indonesia banyak sekali gunung api di sana. Total ada sekitar 127 sampai 129 gunung api yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah lokasi di konvergen. Maka produk gunung apinya kebanyakan adalah volcanic island arc. Contohnya tadi ada di daerah gunung api Cleveland atau juga gunung-gunung api yang ada di Hawaii. Bukan di Hawaii, di dekat-dekat batas antara busur-busur kepulauan. Contoh ya seperti Jepang, kemudian Filipina ataupun di Sulawesi. Ada juga yang interplate volcanism. Inilah yang muncul yang kita kenal sebagai hotspot. Ini munculnya banyak di Hawaii. Kemudian ada juga yang di bagian convergent plate volcanism. Ini di zona subduksi. Ini banyak terjadi di Amerika Selatan. Kemudian juga ada di Indonesia bagian barat, khususnya di Sumatera, Jawa, dan Sunda Kecil. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai divergent plate. Divergent plate ini muncul beberapa bentukan dari si Mid Oceanic Ridge yang ini terkenal yang ada di Samudra Atlantik. Ada juga di interplate, tapi interplate yang muncul di sekitaran dari si di daerah daratan. Jadi ketika mantel yang besar ini menubruk dari crusting di sana, maka di sanalah muncul si plato-plato tersebut. Ada juga, ini kan biasanya ada yang divergent plate, tapi ini terjadinya di darat. Dan ini sewaktu-waktu nanti Afrika ini akan terpisah menjadi 2 bagian, ada yang bagian barat nih dan bagian timur. Contohnya ada di Gunung Kilimanjaro. Ini adalah zona subduksi dan nggak cuma zona subduksi juga, di sana juga ada yang kita kenal sebagai tipikalnya adalah transform. Tapi hasil dari Cascadia subduction zone ini menghasilkan gunung api yang panjang dari utara sampai selatan, dari Mount Baker sampai Lassen Peak. Dan ini adalah hotspot dan mantle plume yang terjadi yang ada di Hawaii. Jadi ini pergerakannya dari si lempeng, kemudian ini adalah litosfer oceanic, ini adalah si magma, kemudian naik ke permukaan seperti menyeduh air atau menerus air di sini, kemudian menyebabkan adanya beberapa bentukan basalt karena memang lempeng samudra dominannya adalah basalt di sana. Dan beberapa ini
Tadi yang laut basaltik ini pindah dan sisa-sisanya ini akan terisi oleh si magma-magma yang naik ke permukaan dan akan menghasilkan yang kita kenal sebagai hotspot. Nah, inilah hotspot yang ada di Hawaii. Jadi Hawaii itu bukan pulau, tapi dia adalah kumpulan dari gunung-gunung api bawah laut. Gitu. Makanya nggak heran di Hawaii banyak sekali erupsi di sana. Nah, ini adalah submarine eruption. Jadi bayangkan ada laut di sana, kemudian dia meletus, maka akan muncul beberapa lapisan-lapisan yang akan turun ke bawah permukaan. Dan inilah yang terjadi di Gunung Anak Krakatau ketika erupsi di tahun 2018 kemarin. Makanya kok muncul tsunami, ada indikasi karena adanya kolaps pada sisi-sisi tubuh bagian sisi barat daya. Ini nanti akan ada bahasan lebih lanjut, nanti akan didiskusikan oleh kakak-kakak asisten untuk membahas tema diskusi minggu ini. Dan jangan lupa untuk minggu ini akan ada kuis terakhir atau kuis yang kedua sebelum kita UTS. Oke, nanti kalau perlu ada asistensi, nanti saya akan hubungi ke asisten dan akan berkoordinasi dengan ketua kelas. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian minggu depan. Pelajari dengan baik. Materinya nggak akan keluar dari apa yang saya jelaskan. Silakan perhatikan jadwal di situs akademik.ui.ac.id agar tidak ketinggalan informasi di sana. Terima kasih.